Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Biasa mengucapkan terima kasih dosen dari mata kuliah IRP. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan hasil dari implementasi modul payroll pada aplikasi dari segi UI. Kita mengambil dari segi payroll itu sendiri. Oke, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan dari segi anggota dari kelompok kita. Yang pertama ada Miftahudin, yang kedua ada saya, Yanuar Dwi Bagus Ramadan, lalu ada Dendi Fransaniago, Sarah Jaiska Tealo, dan Ajay Sanjaya. Lalu ada satu lagi, Muhammad Subhan Mubarak Tamami. Oke, kenapa kita mengambil tema terkait dengan payroll? Jadi, menurut kita sendiri, merupakan salah satu komponen vital dalam operasional perusahaan. Dalam sebuah perusahaan memiliki tenaga tenaga kerja yang beragam, mulai dari staf administrasi hingga pekerja lapangan. Dengan jumlah karyawan terus bertambah, kebutuhan akan sistem penggajian yang efisien, akurat, dan transparan menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada, mengevaluasi efektivitas proses yang berjalan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tujuannya adalah menciptakan sistem payroll yang lebih modern, otomatis, dan integrasi sehingga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kepuasan dari segi karyawan itu sendiri. Oke, saya akan lanjutkan terkait dengan presentasinya. Jadi ini menu dari segi atau modul dari segi payroll dari Purdue sendiri. Jadi nanti ada beberapa modul yang bakal kita coba buat tunjukkan. Untuk saya sendiri nanti mungkin bakal uh, menunjukkan dari segi modul karyawan sendiri. Di luar dari karyawan nanti ada menu kalender, dashboard, payroll, absensi, cuti, aplikasi, dan pengaturan. Kita coba lihat untuk di karyawan sendiri. Jadi nanti bakal ada menu dari tampilan karyawan. Dan nanti di sini ada beberapa juga dari segi listnya nanti bakal ada daftar, lalu ada hierarki juga. Jadi nanti sesuai dengan si posisi atau struktur organisasi di perusahaan tersebut. Untuk saya pilih nanti bakal mengikuti dari struktur organisasi yang ada. Lalu ada menu Kanban juga untuk yang terakhir. Jadi nanti bakal ada tampilan karyawan berdasarkan dari menu Kanban. Di sini juga bakal ada dari total employee atau total karyawannya juga berdasarkan dari departemen masing-masing. Oke, kita contoh untuk si data karyawan. Saya sudah punya data dummy-nya. Di sini ada Yanuar Bagus Ramadan. Lalu di sini bakal memasukkan dari segi si email itu sendiri, lalu ada nomor HP. Untuk email sendiri, waktu kita klik kirim email, nanti bakal ada notifikasi undangan kepada si karyawan tersebut sesuai dengan email yang dimasukkan. Lalu untuk di nomor HP nanti opsional bisa dipakai nomor telepon dan juga ini contoh founder. Lalu di sini ada menu kerja. Untuk menu kerja sendiri sebenarnya lebih ke arah dari si um, karyawan itu sendiri. Di sini ada departemen. Departemennya contoh kita pilih HR. Ada jabatan kerjanya. Nanti ini sesuai dengan si jabatan di yang ada di aplikasi Odo itu sendiri. Jabatannya kita pilih head of people. Untuk manajernya, ini nanti kita bisa pilih. Nanti saya contohkan adalah manajernya saya sendiri. Nanti bakal tertera juga dari segi bawahan dari saya sendiri atau dari tim dari saya sendiri ada bawahan langsung dan bawahan tidak langsung. Bawahan langsungnya ada Miftahudin, bawahan tidak langsungnya ada Yanuar. Lalu di sini ada alamat tempat kerja, PT Singapura Freskin Makmur. Lalu ada lokasi kerja. Untuk lokasi kerja sendiri di sini dibagi jadi tiga. Yang pertama adalah home. Ini dipakai kalau misalnya ada karyawan yang akan WFH.
yang office sendiri, kalau karyawannya sifatnya back office, yang berarti harus stay di office, other sendiri dipakai untuk karyawan yang sifatnya fleksibel atau mobile, contohnya marketing atau sales. Kalau di sini bisa disetting juga untuk si karyawannya, misalnya contoh Senin sampai Jumat dia di rumah, atau ternyata Senin sampai Jumat dia di office, itu bisa. Jadi sesuaikan dengan si usual working location dari si karyawan tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian lanjutan. Jadi di sini bakal ada resume juga. Resume sendiri lebih ke arah ya pengalamannya nanti di mana. Lalu dari segi contoh misalnya si orangnya ada beberapa kali pindah posisi atau promosi atau demosi, nanti bakal muncul di resume tersebut. Keterampilan juga nanti bakal muncul. Contoh di sini ada dua, ada bahasa dan juga dari segi soft skill. Untuk bahasa sendiri nanti bisa dipilih sesuai dengan bahasa yang dikuasai dari si karyawan tersebut. Contoh, saya bisa bahasa Jepang. Untuk levelnya ternyata saya di bagian B2. Jadi ini lebih ke arah record untuk si keterampilan dari si karyawan tersebut. Atau dari menu soft skill, di soft skill sendiri lebih ke arah kemampuan yang tidak terukur ya. Saya kayak contoh komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, manajemen waktu, dan lainnya. Lalu ada level keterampilan juga, ada beginner, elementary, intermediate, advanced, dan juga expert. Oke. Lalu ada ke menu sertifikat, ini dipakai kalau misalnya ada karyawan yang memang punya sertifikasi, contoh si karyawan punya sertifikasi BNSP, atau si karyawannya punya sertifikasi dari segi programmer, jadi nanti kita bisa masukkan sesuai dengan si sertifikasi yang dimiliki oleh si karyawan tersebut. Kalau saya punya sertifikasi programming, ya nggak apa-apa, nanti saya tinggal masukkan ke sana. Di sini ada pribadi. Untuk menu pribadi sendiri ini lebih ke arah data diri dari si karyawan. Contoh saya ada email, ada nomor telepon. Kalau misalnya mau dimasukkan boleh. Contoh nomor telepon saya ini dummy. Lalu untuk rekening ini wajib karena kan kita bakal ada transaksi ya. Di sini kita mengisi nomor rekening kita. Nomor clearing ini lebih ke arah untuk validasi. Jadi nanti sifatnya untuk validasi karyawan. Untuk pemegang akunnya nanti namanya siapa, lalu ada banknya. Nah, misal contoh banknya kita untuk payroll pakai BCA, berarti nanti kita pilih dari segi banknya. Kirim uang ini digunakan untuk mengirimkan si faktur ke karyawan. Jadi nanti bakal ada faktur ke karyawan. Nanti di sini bakal ada nomor bank. Kalau misalnya ini beda dari segi payrollnya, contoh saya payrollnya pakai BCA, ternyata untuk penggajian kita pakai BNI, berarti kan nanti harus masukkan kode bank ya. Ini dipakai kalau misalnya ada yang beda dari segi si kode banknya. Terus nanti diisi alamat, contohnya alamatnya di Kota Bukit Indah. Ya, nanti tinggal diisi untuk keperluan-keperluan yang lain. Lalu ada menu kontak darurat ini dipakai kalau misalnya ada karyawan yang contoh kecelakaan kerja atau kecelakaan. Nanti kan kita harus menghubungi pihak keluarga. Jadi untuk backup kita ada nomor yang bisa dihubungi selain nomor dari si karyawan itu sendiri. Contoh saya ada masukan namanya Cynthia. Untuk Cynthia contoh adalah sebagai ibu saya. Jadi nanti ada kontak darurat yang saya pakai adalah kontak darurat dari ibu saya. Lalu di sini ada kewarganegaraan diisi dengan si karyawan, kewarganegaraan dari karyawan tersebut. Contohnya ada karyawannya sifatnya ekspatriat atau tenaga kerja asing, berarti kan memang harus diisi sesuai dengan si data diri dari si karyawannya. Contoh ada karyawannya orang Jepang, ya berarti nanti kita tulis untuk si kewarganegaraannya Jepang. Oke. Terus kalau misalnya memang bukan WNI, jadi nanti bisa klik bukan penduduk. Untuk nomor identitas sendiri ini lebih ke arah nomor KTP, jadi nanti diisi sesuai dengan data NIK di KTP-nya masing-masing. Nomor jam Kesmas ini lebih ke arah nomor BPJS Kesehatan, jadi dipakainya kalau memang apa ya, istilahnya lebih ke arah nomor dari BPJS-nya. Kalau misalnya ada apa-apa, jadi kita bisa langsung pakai isi nomor BPJS-nya. Nomor paspor digunakan untuk
kebutuhan karyawan juga kalau misalnya nanti ada bisnis trip ke luar negeri. Jadi nanti kita sudah punya data dari segi passwordnya. Untuk masa berlakunya juga, karena nanti bakal divalidasi juga. Untuk keluarga sendiri ini dipakai untuk keperluan dari si karyawan itu sendiri. Contohnya adalah hmm, untuk pajak. Jadi nanti eh, contoh saya belum kawin dan anaknya nol atau dependent children-nya. Berarti untuk pajak saya masuk ke TK nol ataukah ternyata saya sudah menikah. Nama pasangan jenisnya adalah Ica, tanggal lahirnya nanti contohnya 16, anak saya satu, berarti saya masuk ke kategori pajaknya K1. Oke, lanjut ke informasi pribadi. Di sini untuk informasinya, nama resmi saya, contoh Januar, untuk ulang tahun, tanggal lahir, ditujukan semua karyawan ini untuk informasi. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang ulang tahun, kita bisa saling tahu. Lalu ada tempat lahir, negara, berarti saya pilih Indonesia, jenis kelamin, lalu bahasa payslip ini dipakai untuk keperluan dari si slip gajinya itu sendiri. Nomor visa dan work permit ini dipakai untuk karyawan yang ekspatriat atau karyawan yang eh, asing, tenaga kerja asing. Jadi nanti diisi untuk data dirinya, termasuk untuk KITAS atau kartu izin tinggal sementara. Jadi nanti diisi juga, nanti si dokumennya di attach ke sini, itu untuk keperluan dari segi si eh, data diri visa dan work permitnya itu sendiri. Alamat pribadi nanti juga bisa diisi sesuai dengan alamatnya. Untuk jarak rumah sampai tempat kerja ini dipakai juga untuk keperluan contoh kalau misalnya ada karyawan yang kecelakaan kerja di jalan, jadi kita tahu juga untuk pelaporan dari segi BPJS ketenaga kerjaannya juga. Untuk pendidikan nanti bisa diisi di sini ada beberapa, ada bachelor, master, doktor dan lainnya. Nanti contoh saya bachelor. Untuk bidang studinya saya di sistem informasi. Oke, itu untuk menu dari data diri. Kita lanjut ke menu penggajian. Untuk di menu penggajian sendiri di sini ada kontrak overview. Jadi di sini ada dari tanggal kontraknya. Kalau ini saya contohnya karyawan permanen, jadi tidak ada batasnya. Untuk karyawan yang sifatnya kontrak ya berarti jadi nanti tinggal pilih sementara, terus nanti ada batasnya sampai tanggal berapa atau berakhirnya kontraknya tanggal berapa. Untuk contoh saya pakai yang permanen. Terus di sini ada gaji, pilih gajinya tetap karena kita hitungannya per bulan bukan per jam. Untuk gaji dasar contoh saya di angka 100 juta per bulan. Untuk tipe karyawannya di sini ada karyawan, pekerja dan lain-lain. Ataukah misalnya ada freelancer, contoh kita mempekerjakan untuk bagian freelancer, jadi nanti kita tinggal klik freelancer juga. Terus untuk jenis kontrak yang tadi saya bilang ada permanen, sementara, interim, seasonal atau musiman, full time, part time dan lain-lain. Lalu ada pay kategori, di sini ada employee dan juga worker. Lalu di sini ada jadwal kerja. Ini apakah menggunakan jadwal kerja atau absensi? Kalau misalnya absensi berarti nanti kita untuk pengajian bakal menghitung dari si absen yang masuk atau presensi yang masuk. Untuk jam kerjanya kita sendiri ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan berarti 40 jam kerja dalam 1 minggu. Ini untuk si menu penggajian. Oke, di sini ada penyesuaian gaji. Ini dipakai untuk kalau misalnya ada karyawan yang ada kenaikan dari segi gaji ataukah ada tambahan kayak contoh ada allowance atau tunjangan ataukah ada pengurangan juga dari segi BPJS. Jadi contoh saya bakal tunjukkan dua, ada bantuan anak ini sifatnya allowance. Jadi contoh kalau yang punya anak nanti bakal ada tambahan gaji. Terus ini karena nilainya penambahan jadi bertambah gajinya. Untuk durasinya ini one time karena kita kasihnya contoh per bulan.
terbatas ini berarti contoh kita hanya kasih untuk di bulan tertentu saja atau periode waktu tertentu saja tanpa batas, berarti ini kita nggak setting untuk jadi kita bisa untuk kasihnya di kapan aja. Oke, ini contoh untuk yang penambahan dari segi gaji. Satu lagi untuk yang pengurangan. Contoh saya sudah bikin untuk yang deduction atau potongan BPJS. Untuk potongan BPJS sendiri kan 4% ya. Jadi saya contoh, karena gaji saya 100 juta, tadi saya contoh di angka 3,5 juta. Untuk value-nya, karena ini pengurangan, jadi sifatnya negatif, lalu simpan. Jadi bakal ada dua, satu untuk pengurangan, satu lagi untuk penambahan. Jadi nanti sesuaikan dengan kebutuhan dari komposisi gajinya itu sendiri. Oke, di sini tadi karyawan. Untuk di departemen sendiri ini lebih ke arah dashboard dari si departemen masing-masing, gunanya untuk melihat dari segi jumlah karyawan sih sebenarnya per departemen. Jadi nanti kita bisa tracking dari si departemennya masing-masing. Contoh ternyata dari segi finance kita nol nih, berarti nanti kita bisa adakan terkait dengan rekrutmen dari si karyawan tersebut. Ini untuk menu dari departemen. Lalu ada menu learning, ini dipakai untuk kayak ada sertifikat-sertifikat yang tadi, contoh saya ada sertifikat BNSP, training attendance sendiri dipakai kalau misalnya ada kebutuhan dari training. Contoh saya ada initial training, ataukah saya ada external training, jadi nanti bisa dipakai juga untuk dari segi training attendance. Untuk laporan sendiri ini sebenarnya lebih ke arah laporan-laporan itu sendiri. Oke, itu paling dari segi menu karyawan. Untuk selanjutnya nanti bakal dibahas oleh tim saya yang lain atau teman saya yang lain. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari modul absensi. Nah, modul absensi sendiri eh, adalah halaman pada sistem informasi kehadiran. Tampilan berbentuk timeline jam, hari, jam kerja harian. Nah, di sini ada informasi tampilan, yaitu contohnya ada tanggal 17 Desember 2025. Nah, eh, metode tampilannya adalah harian. Rentannya terlihat dari pukul 8 sampai 16.00. Terlihat di kolom ini ada beberapa nama karyawan. Nah, terus, nah di sini juga ada tanggal-tanggal di hari-hari kerja. Nah, di area ini yaitu belum terisi. Nah, di sini biasanya ada check-in sama check-outnya. Nah, lalu, nah di atas ini ada menu gambar umum, manajemen, kios, dan laporan, serta konfigurasi. Nah, sebagai contoh di sini ada saya masukkan contoh salah satu karyawan yaitu Aji Sanjaya. Nah, ini ada tampilan input buat data absensi. Nah, sini bisa menambahkan nama karyawan ya, yaitu Aji Sanjaya, lalu bisa memperbaiki lupa absen, serta koreksi jam kerja masuk dan keluar. Bagian di sini eh, misalkan pada tanggal 17 Aji Senja masuk jam 8 dan keluar misalnya jam 16.00.
misalkan jam 18.00 ya. Nah, di sini akan tertera waktu sudah bekerjanya selama 9 jam. Nah, jumlah itu masuk otomatis. Nah, ke tampilan selanjutnya. Nah, di sini juga ada jam ekstra. Nah, jam ekstra itu masuknya jam lembur, itu akan masuk ke hitungan jam lembur. Oke. Jadi, kesimpulannya untuk POM ini eh, apabila salah satu karyawan atau karyawan di sini masuk pukul jam 8 dan keluar jam 9 misalkan ya, eh, itu akan masuk jumlah waktu yang sudah bekerja di sini. Di sini misalkan 1 jam. Dan apabila ada jam tambahan atau jam ekstra, itu akan masuk di sini. Eh, akan masuk secara otomatis. Mungkin dari saya sekian. eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Denny Francianiago dengan NIM 19259216. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa namanya? Akan menjelaskan menu-menu yang ada di dashboard ini ya teman-teman. Untuk singkatnya, dashboard ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan data pengajian, data dan tenaga kerja secara cepat dan struktur dengan adanya dashboard. Dengan adanya dashboard, pengguna tidak perlu membuka data satu persatu karena semua informasi penting sudah dirangkum dalam satu tampilan ya. Untuk di bagian atas ini ada apa? Terdapat beberapa indikator utama atau KPI payroll. Yang pertama adalah rata-rata gaji bersih ya. Nah, yang pertama ada rata-rata gaji bersih, yaitu rata-rata gaji yang diterima karyawan setelah ada potongan. Terus yang kedua ada rata-rata gaji dasar yang menunjukkan gaji pokok sebelum tunjangan dan potongan. Selain itu terdapat total gaji bersih. Nah, untuk di total gaji bersih dan total gaji dasar yang menggambarkan total pengeluaran gaji perusahaan dalam periode tertentu. Adanya tanda panah pada indikator ini membantu kita untuk melihat apakah terjadi kenaikan atau penurunan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Selanjutnya, dashboard juga menampilkan rata-rata jam kerja per hari. Informasi ini berguna untuk memantau kepatuhan jam kerja karyawan serta efisiensi operasional perusahaan. Di sampingnya terdapat indikator FTE atau full time equivalent. FTE ini sangat membantu perusahaan dalam menganalisis beban kerja dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Pada bagian dashboard bawah ini ada menu baris slip gaji. Pada grafik ini digunakan untuk melihat tren pengeluaran gaji dari waktu ke waktu dengan tampilan visual seperti ini. Perubahan biaya payroll dapat dianalisis dengan lebih mudah dan cepat. Untuk di menu paling bawah ini ada menu analisis entry kerja, yaitu yang digunakan untuk melihat dan mengevaluasi data karyawan yang sudah diinput ke sistem, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan dengan cepat.
Secara keseluruhan, dashboard payroll pada menu ini memberikan banyak manfaat seperti mempermudah monitoring penggajian, mendukung pengambilan keputusan manajemen, serta meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya manusia. Demikian penjelasan untuk di menu dashboard ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada modul payroll. Payroll itu pertama mungkin lebih ke tentang notifikasi-notifikasi tentang notifikasi karyawan. Misal di sini ada karyawan dengan kontrak yang langsung hilang dari batch terbuka. Tuh, di bawah ini, di sini tampilannya. Oke, ya. Contoh di sini kita akan simulasi tentang perannya, Pak. Perannya, misal kita buat nama struktur gajinya pertama ada gaji reguler atau gaji pekerja, kita pilih gaji reguler tuh. Ya. Terus untuk schedule-nya itu per month. Kita ambil contoh dari bulan sebelumnya, bulan November tanggal 1 sampai dengan bulan Desember tanggal 1. Oke, lalu di sini akan muncul beberapa karyawan yang terdaftar di PT Singapura Presiden Makmur. Contoh, kita ambil semua nih, semua karyawan kita pilih, kita klik. Nah, muncullah beberapa nominal yang harus dibayarkan. Di sini itu terdapat biaya employer atau biaya karyawan, terus gaji dasar, gaji kotor, ya singkatnya ini adalah kalkulasi dari setiap karyawan yang bekerja di Singapura Presiden Makmur. Di sini juga ada validasi. Jadi sebelum melakukan transfer, di sini juga ada validasi terlebih dahulu atau tahap validasi. Di sini terlihat berdasarkan absensi atau hari kerja, terus salary input. Misalkan karyawan tersebut itu memiliki BPJS atau pajak. Oke, klik. Kita klik. Selanjutnya ada file perhitungan gaji. Di sini ada di perhitungan gaji yang pertama adalah gaji pokok, gaji yang dapat pajak, dan gaji bersih. Kita coba klik dahulu. Selanjutnya ada additional informasi atau hanya informasi opsional saja, Pak. Oke, kita lakukan. Misalkan ini udah verifikasi, kita lakukan pembayaran. Di sini ada format tanggal pembayaran kita di PT Singapura Presiden Makmur itu misalkan di tanggal 17 Desember per setiap bulannya. Oke, setelah verifikasi kita cetak, kita lakukan pembayaran dan kita cetak, muncullah output. Oke, nah muncullah slip gaji seperti yang muncul ini. Misal untuk karyawan atas nama Sarah Jessica dibayarkan total 5.600.000. Oke. Terus di sini ada adjustment. Nah, di sini ada laporan untuk setiap karyawan. Nah, kita misalkan
semuanya. Setelah validasi, kita konfirmasi dan lakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, di sini akan muncul laporan setiap sebentar. Di sini muncul detailnya. Yang pertama dari tanggal pembayaran, tanggal laporan, periode akun bank, sampai jumlah nominal yang dibayarkan. Selanjutnya di sini adalah laporan pembayaran setiap karyawan atau peran setiap karyawan yang telah terbayarkan di setiap bulannya. Oke, selanjutnya ini tampilan dashboardnya. Di sini ada notif, ada peran. Siap. Selanjutnya masuk ke entry kerja. Maaf, ke karyawan dahulu. Coba karyawan. Nah, di sini ada data-data karyawan yang terdaftar di PT Singapura Preskrim Makmur dari nama, jabatan, atau status bekerjanya sebagai apa. Terus di sini ada penyesuaian gaji. Misalkan, nah di sini misalkan untuk karyawan atas nama Miftahudin. Nah, jadi di sini itu ada alokasi untuk BPJS dan pajak per bulan sekitar Rp150.000 dibayarkan setiap 1 bulan. Oke, coba kita langsung klik pesan. Wait. Oke, ini hanya oke. Nah, terus selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke entry kerja di sini. Di sini itu tampilan atau gambaran setiap karyawan masuk kerja itu lebih ke absensi atau karyawan tiap hari bekerja. Misal contoh ada karyawan atas nama Dendi Presniago, dia sudah 177 jam dari total maksimal 184 jam per bulan. Nah, ini lebih ke absensi per harinya. Misal contoh di sini tanggal 1 Desember Mas Dendi itu masuk kerja 8 jam kerja per hari ini. Oke, ini tampilan absensi. Nah, di sini pun bisa kita tambahkan jika ada karyawan yang melakukan cuti atau pengajuan cuti, bisa ditambahkan di tanggal-tanggal ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, model payroll adalah pada Odoo merupakan solusi integrasi yang mampu mendukung proses penggajian secara otomatis, akurat, dan efisien dengan integrasi langsung ke modul lain seperti human resource, attendance, timesheet, dan accounting. Odoo membantu perusahaan meminimalkan kesalahan perhitungan gaji serta meningkatkan transparansi data karyawan. Selain itu, fleksibilitas Odoo dalam mengatur struktur gaji, tunjangan, potongan, pajak, dan BPJS memungkinkan sistem payroll disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Benarkan untuk bagian saran, yang pertama adalah kustomisasi sesuai dengan regulasi lokal. Nah, kan untuk ketenagakerjaan sendiri kita diatur di Undang-Undang Cipta
Cipta Kerja, jadi kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Pertama adalah disarankan untuk melakukan penyesuaian modul payroll agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP 21, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah integrasi dengan modul penuh. Untuk hasil yang lebih optimal, modul payroll sebaiknya diintegrasikan dengan modul attendance, leave, accounting agar perhitungan gaji lebih akurat dan otomatis. Yang ketiga adalah pelatihan pengguna, user training. Nah, ini perlu dilakukan kepada tim HR dan finance agar dapat memanfaatkan seluruh fitur secara maksimal dan meminimalkan kesalahan dari segi operasional. Jadi kita bakal melakukan initial training atau training di dalam departemen HR dan finance, benar meminimalkan dari kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dari ketidaktahuan dari mereka. Yang keempat adalah pengujian sebelum implementasi penuh. Ini disarankan untuk melakukan uji coba atau testing sistem payroll sebelum digunakan secara penuh guna memastikan perhitungan gaji sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang terakhir adalah evaluasi dan pemeliharaan secara berkala. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi untuk dari segi payroll sendiri untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan internal maupun regulasi dari segi pemerintah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu dari segi implementasi di sistem payroll. Kita ada sedikit quotes, yaitu kenyamanan kerja bukan fasilitas mahal, tapi perhatian nyata. Mulai dari hal kecil, libatkan semua pihak, dengarkan kebutuhan karyawan. Tempat kerja yang nyaman bukan dibangun dalam sehari, tapi niat baik dari setiap hari. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.